Karya fotografi selain sebagai salah satu bentuk karya seni, bisa menjadi dokumentasi peristiwa yang direkamnya. Di banyak peristiwa, fotografi menjadi alat perekam sejarah. Foto sejarah mewakili penanda zaman dari umat manusia yang tidak lekang oleh waktu. Karya foto ini menjadi pengingat dan penanda tonggak-tonggak perjalanan bangsa, baik tokoh maupun peristiwa. Yuli Seperi seorang fotografer Tanjung Pinang yang bertangan dingin. Ia telah menghasilkan ratusan, bahkan mungkin ribuan karya fotografi dari lensa kameranya. Karyanya tidak hanya jadi konsumsi masyarakat Indonesia, tetapi sudah mendunia. Foto hasil karyanya dipublikasikan di berbagai majalah dan media massa dalam dan luar negeri. Tak hanya itu, ia pun berkali-kali jadi pemenang dalam lomba karya foto. Pemirsa, pekan ini Yuli Seperi akan berbagi cerita dengan Dato Rida Kaliamsi dalam acara Highway 1 jam bersama Dato Rida Kaliamsi. Simak dan saksikan tayangannya hanya di Tanjung Pinang TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai wai, apa kabar pemirsa sekalian? Pemirsa Tanjung Pinang TV, Ceria TV, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Dari forum ini saya tetap mengimbau kita semua tetap menjaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatan. Pandemi COVID-19 masih ada di luar, masih merupakan ancaman, jadi kita harus tetap waspada. Baik pemirsa sekalian, minggu ini kita berbincang-bincang dengan seorang jurnalis, tapi bukan jurnalis tulis ini jurnalis yang menulis dengan kamera. Jadi dia menulis seluruh kehidupan dengan kamera, menggunakan kamera. Dialah fotografer yang sangat dikenal, Yuli Seperi. Orang Pulau Riau sebetulnya, masa kecilnya di belakang padang, dia dengan orang tuanya bekerja di belakang padang, dia mengembara di mana-mana sekarang. Tapi kita tidak tahu bahwa dia ini semuanya seorang wartawan bukan kelas daerah, ini kelas internasional. Dia sudah dikenal oleh dunia internasional melalui foto-fotonya. Nah, saya kepingin ngomong-ngomong sama Bung Ferry ini tentang sebenarnya bagaimana Anda mulai tercebur atau katakanlah mempunyai minat yang luar biasa pada fotografi, karena ini tak juga banyak orang suka foto, tapi tak sampai menjadi sebuah profesi. Ini pemilihan yang luar biasa menurut saya, dan itu di Kepulauan Riau, bukan di Jakarta. Kalau di Jakarta sih biasa, ya. Di sini kan tantangan luar biasa. Nah, Anda boleh cerita untuk teman-teman yang pemirsa yang lain bagaimana Anda bisa mencinta fotografi dengan luar biasa seperti ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Awal mula fotografi sebenarnya waktu saya. Anda ini lahirnya di mana sebetulnya? Saya lahirnya di Lubuk Alung di Pariaman. Jadi pas umur 1 tahun saya dibawa oleh ibu saya merantau di belakang Padang, Pulau Belakang Padang, Batam. Itu Anda pernah tanya kenapa memilih belakang Padang? Orang tua saya pedagang, jadi pedagang. Dulu Belakang Padang tahun 80-an kan ibu kotanya Batam ya. Itu pusat kota terbesar di perbatasan antara Singapura sama Kepulauan Riau. Oh iya, itu ya. Nampak langsung kan Singapura. Nah, pada sana malam-malam kita tengok lampu Singapura kan. Katanya 80-an tuh masih orang boleh pakai sampan ya, masih boleh sampan ke Singapura. Ikan 10 kilo, 20 kilo, jual lah. Langsung bisa jual di pasir panjang. Betul, pasir panjang, betul. Jadi awalnya SMA saya sudah suka melihat foto-foto melalui koran. Terus saya waktu kuliah saya kebetulan. SMA di mana? SMA saya di Lubuk Alung, di Pariaman. Jadi kuliah kebetulan saya diterima di Universitas Gadjah Mada.
saat waktu ada ospek, ospek pengenalan kampus, ada UKM, unit kegiatan mahasiswa fotografi di UGM, namanya UFO, unit fotografi. Nah, saya mendaftar di sana, jadi sebagai orang pulau, orang kampung, mendaftar fotografi, pokoknya daftar aja dulu. Waktu itu, terus punya kamera waktu itu? Waktu itu belum punya kamera, belum punya kamera. Daftar aja, karena suka fotografi, suka gambar, jadi tahun pertama di UFO ikut diklat, masuk diklat, ikut. Saya belum punya kamera, tapi masih minjam. Dulu UKM fotografi itu ada kamera sendiri dia, jadi saya masih minjam masih pakai film, roll film. Jadi mulai belajar fotografi di sana. Terus juga waktu di kampus di fakultas ikut Mapala, namanya Gegama. Jadi saya juga aktif di Gegama. Jadi ilmu fotografinya di UFO UGM, ilmu prakteknya di Gegama. Jadi saya lebih banyak fotonya sebenarnya foto alam, foto naik gunung, foto arung jeram, foto caving, foto panjat tebing. Lebih banyaknya motretnya di sana. Terus karena tiap ke lapangan selalu ada seksi dokumentasi kan. Jadi saya ada talent itu dikasih film, pinjam kamera dulu sebelumnya. Jadi langsung belajar gitu fotografi dengan gratis sebenarnya. Karena kita seksi fotografi, seksi dokumentasi, sebenarnya jadinya akhirnya belajar fotografi secara gratis, baik itu berhasil maupun tidak. Jadi dari awal sana saya mulai belajar fotografi. Terus kebetulan juga di Jogja berapa tahun? Saya kuliah tahun 98, saya lulus 2003. 2003. Jadi 5 tahun kurang saya kuliah. Dari sana saya mulai belajar. Di Jogja juga tempatnya cendera dibukanya fotografi ya. Jadi banyak fotografer top berawal dari Jogja. Sampai sekarang juga Jogja tetap banyak sekolah fotografi. Ada sekolah isi juga. Iya, ada isi di sana. Saya punya teman-teman banyak yang dibesarkan, para seniman banyak dibesarkan di Jogja. Iya, seniman, karena fotografi juga bagian dari seniman. Saya belajar dari sana, kenalan-kenalan juga banyak dari sana. Jadi sampai sekarang jaringan banyak dari kampus itu, dari Jogja banyak jaringan, sampai sekarang masih juga terhubung dengan baik. Karena Jogja sempat membantu sebuah surat kabar di sana Jogja. Oh iya, saya tahun di Jogja tahun 2000 saya kerja di Radar Jogja. Menjelang 2003 ya. Masih kuliah. Sempat di Radar Jogja. Radar Jogja, bagian dari Jawa Pos. Iya, Radar Jogja. Semua pakai radar tuh punya Jawa Pos. Iya, betul. Ada foto-foto saya juga sering naik di Jawa Posnya. Karena di Jogja kan sering ada event-event besar, kejadian nasional, selalu menarik budayanya, maupun mahasiswa pada waktu itu kan masih banyak demo-demo juga di Jogja. Dan Gunung Merapi tiap tahun meletus. Artinya Gunung Merapi. Iya, jadi menarik. Jadi Anda dibesarkan oleh sebuah kota yang memang sangat menghargai kesenian. Jadi Anda tumbuh sebuah tempat ini memulai kecintaan Anda pada fotografi, bahagian dari senian. Karena begini, fotografi itu kadang-kadang orang memang nggak mau, tapi artinya seninya itu kan ada tempat yang mengembangkan itu. Fotografi biasa itu Anda ketemu tempat yang bagus untuk mengembangkan seni fotografi. Iya, saya berterima kasih pada itu juga Radar Jogja, karena di sanalah saya memulai fotografi jurnalistik yang bermanfaat bagi saya sampai sekarang ini. Sudah hampir 21 tahun. Itu event apa yang paling membuat Anda sangat terkesan? Pas saya pertama penugasan, pas waktu itu orang sangat benci sekali dengan Partai Golkar ya. Jadi tiap hari mahasiswa demo. Ya, hari demo di sana. Demo mana nih, ke kantornya Golkar. Jadi saya liputan pertama motret. Mahasiswa mau ke kantor Golkar, tiba-tiba dari kantor Golkar itu keluar preman-premannya pakai pedang gitu.
Wah, saya langsung down gitu. Hari pertama liputan, hampir saya kena sabetan samurai. Tapi tak membuat anak kamu jadi wartawan kan? Tidak, karena untung saya diselamatin wartawan tulisnya, langsung menarik saya. Oh, gitu. Yang sudah pengalaman, yang wartawan sudah pengalaman, narik saya langsung. Padahal saya di depan kan, fotografer kan pasti di depan demo ya. Dan saya sasaran pertama. Saya waktu itu langsung down, tapi berkat senior-senior di Radar Jogja diberi motivasi, akhirnya liputan lagi. Tetap jadi wartawan. Pertama jadi wartawan langsung berhadapan bahaya. Bahaya, hari pertama liputan. Jadi selama 3 tahun Anda bekerja di Radar Jogja sampai Anda selesai kuliah 2003. 2003 ya. Tamat kuliah lalu Anda ke mana? Saya lebih banyak ke freelance, jadi saya juga kontributor Tempo, kontributor ke kantor berita AFP. Begitu keluar dari Jogja. Iya, keluar dari Radar Jogja saya mulai kontributor. Anda langsung pulang kampung atau kemana? 2003 saya balik kampung dulu, balik ke Batam. Batam ya, balik belakang Padang Batam. Jadi dari 2003 akhir lah, 2003 sampai 2004 saya jadi freelance di Tempo, di AFP, tapi untuk lokasi di Batam. Anda tidak ke tempat yang lalu ya. Anda ke Batam itu kena kota internasional sebetulnya di Batam, dan kesempatan Anda untuk tetap berkembang ya. Berkembang ya, karena dekat dengan Singapura, jadi banyak hal yang menarik. Anda mulai berkenalan dengan pers asing itu di sana, di Batam itu, mulai di pers asing saya kenalan, kebetulan kantor-kantor berita itu di Jogja dulu pertama. Di Jogja, kontak senior juga di Jogja yang bekerja di pers asing di Jakarta, kantor beritanya. Ya, mereka punya koresponden di Jakarta. Korespondennya. Jadi Anda sudah punya kontak, begitu Anda sampai di Batam, itu tetap ada linknya. Tetap ada linknya. Saya kontak bahwa saya sekarang base-nya di Batam. Mereka senang ya? Ya, mereka senang karena di Batam waktu itu belum ada kontributor mereka, dan juga pada waktu tahun 2003 kan fotografi belum begitu berkembang. Jadi seperti apa? Dan itu kota baru, daerah baru berkembang dan masih dinamis sekali, masih banyak kejadian-kejadian menarik secara internasional kan? Iya benar. Dulu kan satu titik aja yang terjadi di Batam sudah dianggap sebagai berita internasional. Betul. Secara ekonominya, secara penangkapannya juga. Sudah itu udah punya kamera bagus waktu itu? Iya. Waktu 2003 saya udah tahun 2000 saya udah punya kamera sendiri. 2000 udah punya kamera ya. Nanti di Jogja udah punya kamera. Ya, di Jogja udah punya kamera. Serius. Dan itu sudah membeli kamera yang secara serius. Serius, udah pakai kamera SLR tapi pakai film. 2003 saya baru mulai pakai kamera digital. Jadi yang pertama itu masih kamera apa namanya? Film, pakai film. Film itu. Sempat belajar mencuci film. Oh iya, sempat di unit fotografi semuanya belajar, mulai cuci film, mulai cetak, semuanya belajar. Belajar mengcrop, macam-macam semua. Iya, belajar semua. Yang mencuci secara cepat. Mencuci. Bagaimana juga belajar tentang seni fotografi juga di unit fotografi. Jadi Anda mulai menyukai fotografi secara art itu sejak di Jogja. Sejak di Jogja sebenarnya. Ada guru di luar yang selain dari kampus, ada orang teman yang belajar di Jogja? Ya, saya banyak belajar dari koran sebenarnya, melihat foto-foto di koran. Lihat foto-foto saya sih dulu waktu di Jogja, di kos saya langganan koran Kompas. Jadi setiap hari saya lihat foto-foto dari fotografer Kompas, fotografer internasional. Saya juga mengagumi. Waktu itu ada situs fotografer.net, ada fotografernya hebatnya si Kompas itu Arbain Rambe. Saya juga sangat banyak belajar dari foto-foto dia. Memang Kompas dulu tempat belajar foto yang bagus-bagus, memang luar biasa banyak fotografer. Jadi Anda sudah mulai bersentuhan dengan jurnalistik di Jogja.
Anda sudah bersentuhan dengan fotografi yang art di Jogja, betul. Dan itulah yang Anda bawa begitu Anda Balik ke belakang Padang. Balik ke belakang Padang, dan tempat itu tidak membunuh Anda, tidak membuat Anda sampai karena Anda ditolong oleh networking dengan teman-teman ya. Iya betul. Saya nggak. Waktu itu kan belum ada koran yang tahun 2000 saya kira kan. Batam Pos ada apa namanya? Batam Pos. Sijori Pos dulu kan. Sijori Pos. Sijori Mandiri. Tapi itu koran-koran daerah yang foto-fotonya, walaupun mereka mengadakan foto, tapi tidak menempatkan foto secara khusus seperti itu. Iya. Karena ada punya kontak yang itu, saya waktu itu jadi freelance juga lumayan juga sebenarnya hasil pendapatan saya. Iya, bisa hidup kan? Bisa hidup ya. Tapi itu katanya anak kecebur dari pegawai negeri. Iya apa? Pada waktu itu orang tua ibu saya juga kan. Kalau fotografer gitu, freelance kita kan nggak jelas gitu kan, pakaiannya. Ada masa depan gitu. Kata dia. Kata orang tua seperti itu ya. Suruh ngelamar lah ke waktu itu provinsi. Sudah menikah waktu itu? Belum. Apa aja cari mertua? Cari mertua. 2004 akhir. Kebetulan sebelumnya pas 2004 saya ada esai foto saya dimuat di Kompas satu halaman tentang bot pancung di belakang Padang. Jadi pas waktu ada provinsi masih dibuat di Kompas luar biasa sebetulnya. Dibuat di Kompas, buat di Tempo, itu foto di sana itu luar biasa. Itu presisi luar biasa karena itu kan media bergengsi di Indonesia. Iya. Baik Bung Ferry, kita break dulu sesi yang pertama ini, nanti kita lanjut cerita Anda pada sesi yang kedua. Para pemirsa sekalian, ini perkenalan awal bagaimana Bung Ferry menyukai fotografi, bagaimana dia berproses, dan bagaimana dia berinteraksi dengan pers dunia dan menggunakan foto-foto dia, karya dia sebagai suatu produk secara dunia. Dan dia waktu itu sudah merasa bahwa sebagai seorang fotografer dia sudah bisa hidup, bisa menjahit. Cuman bapaknya saja takut anaknya tak punya harapan, dia suruh jadi pegawai negeri. Akhirnya nanti kita cerita ini pegawai negeri membunuh dia atau enggak nih. Baik, kita jumpa lagi pada sesi yang kedua.